Kalau saya jadi Yesus Kristus yang dipertuhankan oleh Kristen, saya masukkan ke surga semua orang Kristen. Enak toh? Mantap. Bapak mantan pendeta Yesus Simanjuntak. Bapak kan Muslim sekarang. Ya. Bersedia murtad kalau apa? Bersedia murtad. Kita ulangi, bersedia murtad pendeta Yesus Simanjuntak. Kalau pendeta Yesus Simanjuntak jadi Yesus yang dipertuhankan oleh Kristen sekarang. Jadilah kita. Murtad kita. Asal saya jadi Yesus Kristus yang dituhankan oleh Kristen sekarang ini. No problem. No problem. Mantap. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya senang menyelamatkan semua saudara saya yang di Kristen, yang bikin dosa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kan ditebus hari Minggu. Apalagi penebusan dosa yang ada di Katolik. Ya, kalau saya jadi Yesus Kristus yang dipertuhankan oleh Kristen, saya masukkan ke surga semua orang Kristen. Enak toh? Mantap. Kalau saya jadi. Oke Sobat Waras, inilah kondisi terbaru ya rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya, plafon bagian atas itu belum bagian luar ya, yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan. Ini sudah kita pakai untuk ibadah ya, karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah, tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras ya. Kita hari ini akan membongkar kebohongan dari seseorang yang katanya ya nama dia Yesus Simanjuntak. Benarkah nama dia itu adalah Yesus Simanjuntak? Setahu saya orang Kristen di Indonesia tidak mungkin membuat nama Yesus. Tidak mungkin kalau dia orang Kristen ya, lalu orang tuanya memberi dia nama Yesus. Itu hal yang mustahil kalau di Indonesia. Ya, memang kalau di luar negeri ada kok yang nama-nama Yesus ya. Bahkan seorang pemain bola itu namanya Jesus Navas ya. Tapi kalau di Indonesia ya, saya belum pernah dengar ada orang Kristen yang anaknya diberi nama Yesus. Makanya dari sini saja kita sudah bisa menilai bahwa manusia ini adalah seorang pendusta kelas kakap. Manusia ini adalah orang yang benar-benar penuh dengan kebohongan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan perlahan-lahan bongkar siapa dia ini. Ya, namun sebelumnya kawan-kawan jangan lupa dulu di like video ini ya, dan bantu untuk di share ya. Semoga lewat video ini semakin banyak lagi yang waras, dan henti-hentinya saya sampaikan kepada kalian semua bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Karena memang tidak ada keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia kecuali di dalam Yesus Kristus, kawan-kawan. Ya, karena Yesus sendiri sudah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Jadi ngapain Anda percaya ya kepada orang yang mati dan jadi bangkai dan tidak bangkit dari kematian? Yesus pun kalau dia tidak bangkit dari kematian, maka saya tidak akan percaya kepada dia. Tapi faktanya bahwa dia itu bangkit hidup, artinya dia menang. Ya, menang melawan kematian. Tidak ada yang bisa menang melawan kematian selain Yesus. Makanya orang-orang yang meninggalkan Yesus adalah orang-orang yang paling malang, paling bodoh, dan paling terkutuk. Makanya bertobatlah segera supaya engkau tidak binasa. Jangan percaya kepada nabi-nabi cabul, nabi-nabi palsu yang mati dan jadi bangkai dan tidak pernah bangkit-bangkit. Ya, tidak ada. Yesus berkata, "Aku pergi ke surga, menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Ya, jadi jelas hanya Yesus jaminan
kita ke surga karena apa? Karena dia hidup menang atas kematian. Kalau ada orang yang bisa bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya, maka dia juga bisa jadi Tuhan. Tapi persoalannya tidak ada yang bisa bangkit dari kematian. Hanya satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Ya, oke, kita akan, saudara sudah lihat ya, ini katanya dia ini namanya pendeta Yesus Simanjuntak, yang katanya kalau dia dijadikan Tuhan, maka dia akan menyelamatkan orang Kristen yang berdosa dari hari Senin sampai hari Sabtu, karena hari Minggunya ditebus oleh Yesus. Ini dari sini saja, dari pernyataan dia saja jelas manusia ini tidak paham tentang isi Alkitab, tidak paham tentang teologi Kristen, dan jelas-jelas manusia ini bukan pendeta. Kalaupun dia ini pendeta, adalah pendeta abal-abal, pendeta yang tidak punya ilmu, tidak tahu kebenaran, ya. Entahlah sinode mana yang menjadikan manusia ini sebagai seorang pendeta, ya. Sinode mana itu perlu dikoreksi, ya. Makanya kalau ingin mengangkat pejabat pendeta harus diseleksi dulu, diajar dulu, dididik dulu, begitu loh. Ya, dan video ini dimuat oleh Kistin, ya kawan-kawan. Sudah 6.000 like video ini, 6.000 komen, bahkan 705 yang sudah share video ini. Dan coba kita lihat kawan-kawan, apa saja isi dari video ini, komentar orang dalam video ini. Tidak takut ya, hanya waktu yang membuktikan, jejak digital akan bersaksi. Ya, Agustinus Purba. Ini ada komentar dari My Diary. Bapak ini bukan Yesus Simanjuntak. Wah, ternyata ada yang kenal dia. Dia ini bukan Yesus Simanjuntak, tapi nama aslinya Togi Simanjuntak dari Pasoburan. Makanya saya katakan mustahil ada orang Kristen di Indonesia yang mau memberi namanya adalah Yesus. Ya, ternyata dia ini adalah namanya aslinya Togi Simanjuntak dari Pasoburan, Taput. Dan bukan bekas pendeta, tapi bekas jemaat gereja Advent yang taat di Medan. Oh, dia ini bukan pendeta, guys. Makanya saya bilang, dari pernyataan dia saja ini jelas-jelas ini manusia bukan pendeta, ya. Ya, pasti abal-abal ini. Ya, ternyata dia ini bukan pendeta, dia itu ternyata bekas jemaat gereja Advent yang taat di Medan. Dulu pernah kerja di Bank Eksim, Bank Mandiri sekarang. Tapi memang sejujurnya tingkah lakunya tidak seperti orang normal. Seperti stres atau apalah itu, tapi belum sampai tahap ODGJ. Oh, orang ini memang sakit mental, ya, sedang bermasalah dengan jiwanya. Makanya orang-orang yang bermasalah dengan jiwanya memang kebanyakan mereka murtad, tinggalkan Yesus, ya, dan mereka masuk Islam, ya. Pantasan, jadi wajar, ya. Orang-orang yang stres ini, orang-orang yang sedang jiwanya kalut, ya, tidak normal, tidak waras gitu, ya. Pasti ya mereka akan pindah ke Islam, ya. Dia mulai stres gara-gara gagal jadi pilot saat tes psikologinya, dan dari kecil memang sudah tidak ada lagi bapak mamanya. Kasihan, ya. Sekeluarga kami udah maklum sama beliau. Berdoa ajalah semoga dia cepat dipulihkan dan jadi normal kembali. Oh, ternyata ini memang masih keluarga, ya. Jadi keluarganya sendiri yang membongkar siapa dia. Ternyata orang ini orang stres. Orang stres, kasihan kawan-kawan, ya. Memalukan sekali. Coba kita lihat apa balasan orang dalam komentar-komentar ini. Bapak itu, ada yang komen, bapak itu tukang tambal ban siang malam. Nggak mungkin saya salah. Di daerah TG itu, ya, Morawa. Dia bandel, sering dirazia Satpol PP. Aduh, itunya, ya. Itunya jadi kasihan saya lihatnya. Tapi saudara kita yang memvideokan ini jadi ambil kesempatan untuk menaikkan followersnya. Tuhan Yesus tolong jamah hatinya Bapak Togi Simanjuntak dan dipulihkan. Inilah kawan-kawan, ya, orang-orang Kristen itu komennya itu sangat bijaksana, ya kawan-kawan, ya. Sangat bijaksana, ya. Amin. Semoga cepat pulih. Kasihan kalau bisa jangan diposting-posting.
maunya. Tapi yang namanya medsos ya beginilah jadinya. Jadi orang stres tuh pantas ngawur. Saya belum pernah menemukan orang Batak atau orang Indonesia yang Kristen bernama Yesus. Betul sekali. Sama ya. Jangan-jangan ini palsu. Kalau dia pendeta-pendeta di gereja mana, sekolah teologi di mana, banyak yang ngaku pendeta setelah mualaf ya. Kalau masalah pindah agama adalah hak setiap orang. Silakan belajarlah agamamu yang baru dengan baik ya. Jangan menghujat yang lama. Oh pantaslah omongannya error, tahu-taunya mau ODGJ rupanya. Mau minta disembah dia, kasihan. Wow pantas ya, bicaranya macam orang stres, rupanya otaknya bocor halus. Kalau sudah tobat, sudah masuk Islam, jangan menghujat agama asalmu Pak Tua. Iya bla bla. Jadi akhirnya terbukti ya kawan-kawan. Dia ini adalah orang yang memang dalam keadaan yang jiwanya bermasalah ya. Dan rupanya orang-orang yang jiwanya bermasalah begini dipromosi oleh akun-akun Islam ya untuk menghina Yesus, untuk menaikkan followers mereka, untuk menggait umat-umat supaya masuk Islam ya. Makanya menurut saya seperti Donditan ya, juga menurut saya orang-orang stres juga itu ya. Ya seperti Hani Kristanto, itu juga orang-orang stres juga itu menurut saya. Orang-orang yang memang sedang mengalami kelainan jiwa, sedang bermasalah, punya masa lalu yang pahit. Ya, hal seperti ya yang sudah metong itu Donditan ya. Siapa sih yang metong? Bukan Donditan apa? Siapa sih yang sudah metong itu? Lupa deh namanya. Tantan juga itu loh. Aduh, sorry lah, siapa lupa namanya itu. Yang kentuti Alkitab itu loh, yang sudah metong itu, siapa namanya itu. Dia juga sering itu sebahasa dulu tuh, siapa namanya itu manusia itu. Aduh, lupa deh, blank saya. Karena memang nggak penting ya untuk ingat-ingat mereka. Dan memang rata-rata seperti ya Waloni ya, orang-orang yang memang orang-orang yang sedang bermasalah jiwanya, yang stres, dan mereka itu rupanya diterima di Islam untuk menjelek-jelekan iman Kristen. Diterima di Islam, dipuji-puji dalam Islam. Untuk apa? Menghujat Yesus ya, supaya banyak umat Islam begitu kawan-kawan. Inilah cara-cara mereka yang memang menjijikkan. Oke, bantu di share ini supaya makin banyak orang yang tahu ya bahwa orang-orang penghujat, orang-orang yang menghina Yesus, orang-orang yang meninggalkan Yesus adalah orang-orang yang sedang sakit jiwanya. Jadi kasihan ya, kita doakan aja mereka. Doakan ya, semoga si Simanjuntak ini juga bisa bertobat, Donditan juga bisa bertobat, Iwaloni juga bisa bertobat. Kita doakan saja ya, semoga mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, itu haknya Tuhan lah ya untuk mereka. Terima kasih kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan support terus Pavel 88 channel dalam pelayanan yang sedang Pavel kerjakan di pedesaan. Terima kasih semuanya. Salam waras, God bless, and bye-bye. Shalom. Oke Sobat Waras, inilah kondisi terbaru ya, rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya, plafon bagian atas itu, belum bagian luar ya, yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan. Ini sudah kita pakai untuk ibadah ya, karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah. Tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum.